Masih bersama channel Taumat Live di sini, bersama saya Muhammad Arif Taufikin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Ayo Kita Berlatih 1.4, yaitu nomor 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita atau sebelum kita memulai pembahasan kita, saya ingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 6. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1 lebih 10 menit dan 1 lebih 30 menit adalah, oke, di sini berarti kita cari selisihnya antara jam 1 sampai 10 menit dan 1 lebih 30 menit ini selisihnya berapa? Berarti kita kurangkan nih. Jam 1 30 menit dikurangi jam 1 10 menit. Kita peroleh 20 menit. Nah, sedangkan kita tahu di sini bahwa 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit. Nah, kalau kita mau menyatakan pecahan 20 menitnya ini, kita kan ngambil 20 menit dari 60 menit. Berarti pecahannya yaitu 20 menit dari seluruhnya yaitu 60 menit. Gini, kalau kita tulis berarti 20 per 60. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama punya 0 bisa kita coret, tinggal 2 per 6. Di sini nggak ada, berarti kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan angka yang sama. Kita bagi 2, sama-sama bagi 2, hasilnya 1 per 3. Tuh. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, di sini ada 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Terus disuruh menyatakan pecahan dari banyaknya siswa laki-laki. Pecahan itu kita tuh kalau menyatakan pecahan, yang atas itu apa yang diminta, per yang bawah itu total keseluruhan dari bendanya tersebut. Misal kayak gini, kita dikasih sebuah roti yang berbentuk lingkaran, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian ada seorang yang mengambil satu bagiannya ini. Nah, satu bagiannya ini kalau kita tuliskan ke pecahan, dia kan cuma ngambil 1. Berarti dia ngambil 1 dari total keseluruhannya ada berapa nih? Ada berapa potong? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong kan? Berarti nilai pecahan satu bagian ini yaitu 1 per 4. Begitu juga dalam kasus yang soal nomor 7 ini. Ada 16 siswa, itu laki-laki, dan juga ada 14 siswa perempuan. Terus bagiannya siswa laki-laki ini berapa kalau ditulis dalam bentuk pecahan? Ya berarti laki-lakinya 16 per dari total keseluruhan. Total keseluruhan yaitu laki-laki ditambah perempuan. Jadinya ada 30 siswa kan. Nah, berarti yang laki-laki itu 16 per 30, kalau yang cewek atau yang perempuan yaitu 14 per 30. Itu berarti jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 8. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2 per 3 adalah, nah, kalau dalam gambar 2 per 3 kayak gini berarti 2 itu yang diarsir, 3 itu banyaknya potongan keseluruhan, kayak gitu, banyaknya bagian, banyaknya irisan, kayak gitu ya. Kita cari nih, yang diarsir 2 itu yang mana? Ini 2 juga, ini 2 juga, ini 2 juga, semuanya 2 ya. Terus kemudian kita cari yang diiris 3, yang ini irisannya ada berapa? Potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan, berarti yang ini bukan. Terus yang B, ini yang dipotong 3,
Tapi jangan terkecoh dulu. Ini kan potongannya meskipun ada 3, tapi bagiannya beda-beda. Yang ini besar, yang ini kecil, yang ini juga kecil. Nah, cara memotongnya kan nggak sama, berarti nggak boleh kayak gini. Harus sama. Terus yang ini juga ada 3 potongan, tapi cara memotongnya itu kan nggak sama. Ini kecil, ini besar, ini kecil. Ini juga nggak boleh. Terus yang ini juga sama, ini ada potongan yang kecil, potongan yang besar, potongan yang kecil, nggak boleh. Nah, yang betul yaitu yang E. Ini dibagi ada 3 potongan dan cara memotongnya pun sama bagiannya. Kayak gitu. Berarti ini artinya 2 karena yang dihasil 2 per 3 karena potongan keseluruhannya ada 3. Kayak gitu, 2 per 3. Kalau ini tadi berarti nilainya 2 per 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Kayak gitu yang ini. Itu jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 9. Pada daftar pecahan berikut ini, yang ketiganya ekuivalen adalah ekuivalen ini artinya sama besar atau nilainya sama. Atau senilai. Nah, cara ngeceknya itu tinggal kita lihat pembilangnya sama penyebutnya. Kita cek coba nih, dari yang pertama ini kan pembilangnya ada 1, 2, 4. Penyebutnya ada 2, 4, 6. Dari pembilangnya dulu, 1 ke 2 itu diapakan? Dikali 2 ya. 2. Kalau atas kali 2, bawah ya harus kali 2. Betul ya, 2 ke 4 itu juga dikali 2. Terus ke sini, kalau untuk mencari yang ekuivalen itu, berarti kalau depan kali 2, berarti seterusnya kali 2 juga. Kayak gitu ya Pak. Kalau ini kali 2, hasilnya 4. 2 kali 2, 4. Sedangkan yang sini, 4 kali 2 hasilnya berapa? Harusnya kan 8. Nah, sini hasilnya 6. Berarti ini kurang tepat. Itu yang ini. 2 ke 4 itu dikali berapa? Kali 2. Berarti bawah juga kali 2. 3 kali 2, 6. Betul. Terus 4 ke 8 ini kali berapa? Kali 2. 6 ke 12 itu juga kali 2. Pas kan? Berarti ini sama semua nih. 2 semuanya dikalikan dengan 2 hasilnya juga sesuai. Berarti yang ini jawabannya. Itu ya. Coba yang C. 2 ke 4 itu kan dikali 2. 5 ke 10 juga dikali 2. Nah, 4 ke 8 kali 2, sedangkan 10 ke 50 itu kan dikali 5. Nah, pengalinya kan nggak sama, berarti nggak boleh. Gitu, pengalinya harus sama. Pokoknya atas sama bawah, pengalinya harus sama. Kalau atas kali 2, bawah juga harus kali 2. Kayak gitu. Untuk mencari pecahan yang ekuivalen atau yang senilai. Oke, lanjut soal nomor 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah, oke, kita ilustrasikan pakai garis bilangan terlebih dahulu ya. Kita bikin garis bilangannya dulu. Nah, nih ada 0,06 sampai nih di sini berarti 0,06 sampai 0,07. Nah, untuk mempermudah kita tahu apa angka-angka berapa yang ada di antaranya ini, kita tambahin 0 di belakang. Ini tidak merubah nilai ya. Kalau ada 0 di belakang koma tanpa diapit angka yang lainnya, ini sama artinya nggak ada nilainya kayak gitu, nggak merubah nilai. Dikasih boleh, nggak dikasih pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk memudahkannya kita kasih aja. Nah, setelah ini baru kita cari tahu angka-angka selanjutnya, angka-angka yang ada di antara 0,060 sampai 0,070. Nah, yaitu ada beberapa bagian ya, ada beberapa angka yang berada di antara 0,060 sampai 0,070. Kita isi nih, setelah 0,060 yaitu 0,061, setelah itu 0,062, setelah itu
0,063, 0,064, 0,065, 0,066, 0,067, 0,068, 0,069, dan yang terakhir yaitu 0,070. Nah, kita lihat nih di pilihan jawaban mana yang ada, yaitu 0,065 yang ini. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jika masih ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sampai di sini dulu, kita lanjut di video yang selanjutnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke semua orang agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa lagi.